Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil muta'al. Al-munazzah 'anil syuraka'i wal amsal. Alladzi an'amana ni'matal hurriyati wal istiqlal. Allahumma salli wa sallim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad aslil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa ashabihi bil ghudwi wal asal. Yang senantiasa kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi para guru-guru kita, wa akhusu bidzikir, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, Kiai Haji Agus Muhammad Abror, Agus Muhammad Imam Ma'arif, beserta seluruh keluarga besar. Tak lupa juga kepada Bapak Ibu, asatidz dan ustadzah semuanya yang kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau semua panjang umur fi shihah wal afiyah fi taatillah wa rasulih. Rekan-rekan, teman-teman, thalabatul ilm, santriwan, santriwati Nurul Huda, alhamdulillah rabbil alamin, pada hari yang mulia ini, di hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022, kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kenikmatan. Wa min a'dhamiha, di antara kenikmatan yang paling agung yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmatul istiqlal atau nikmatul hurriyah. Nikmat kemerdekaan dan nikmat keberdaulatan. Ketahuilah bahwasanya niat mulia untuk memerdekakan tempat yang kita tinggali serta membangunnya itu adalah satu hal yang diamanatkan dan diperintahkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sering mendengar idiom hubbul watan minal iman, yang artinya bahwasanya mencintai tanah air, mencintai tempat yang kita tinggali itu adalah bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan redaksi hubbul watan minal iman memanglah bukan hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi meskipun redaksi atau lafaznya bukan bersumber kepada Nabi, akan tetapi maknanya sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama arafna, sebagaimana kita ketahui, Nabi lahir, bertumbuh, dewasa dan diutus menjadi rasul di satu kota yang kita kenal kemudian dengan nama Makkah. Bagaimana Nabi tinggal dan lahir di Makkah, beliau begitu mencintai Makkah hingga mengungkapkannya dengan bahasa verbal. Hal ini bisa kita simak ketika Nabi dipaksa oleh kaum kafir Quraisy saat itu untuk keluar dari Makkah, meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Sambil berlinang air mata meninggalkan Makkah, Nabi bersabda, "Ya Makkah, wallahi innaki la ahabbu biladillahi ta'ala ilai. Laula anna ahlaki akhrajani ma kharajtu minki." Wahai Makkah, demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Kalau bukan karena pendudukmu yang mengusirku, memaksaku untuk keluar darimu, wahai Makkah, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Kemudian ketika Nabi pindah dari Mekah menuju satu kota yang namanya Yathrib, Nabi sadar bahwa daerah itu akan menjadi tempat tinggal beliau bersama para sahabat. Maka semenjak kedatangannya ke kota Yathrib, Nabi langsung mengungkapkan cintanya dengan merebranding, mengganti nama Yathrib tersebut menjadi Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bersinar, atau Thaibah, kota yang harum. Ini menunjukkan betapa Nabi cinta kepada tempat di mana beliau tinggal. Tidak sampai di situ,
ketika Nabi dan para sahabat pindah ke Madinah, maka beliau semua merasakan satu fase yang kalau kita kenal sampai sekarang dengan istilah homesickness atau perasaan tidak betah. Masih proses adaptasi sehingga kita melihat Sayyidina Bilal sakit, Sayyidina Abu Bakar meronta-ronta karena tidak betah, belum betah di Madinah dan merindukan kota Makkah. Melihat para sahabatnya yang tersiksa dengan suasana baru tersebut, kemudian Nabi berdoa, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, buatlah hati kami cinta kepada Madinah sebagaimana dulu kami juga mencintai Makkah. Hadis-hadis serupa teman-teman sekalian banyak kita jumpai di hadis-hadis Nabi SAW. Sebagaimana ketika beliau melihat gunung Uhud, Nabi mengatakan, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud adalah gunung yang kita cintai dan dia pun mencintai kita. Ini merupakan satu istilah-istilah, satu ungkapan-ungkapan verbal yang secara langsung diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita kemudian mengatakan kami cinta Indonesia, kami cinta bangsa ini, itu adalah satu hal yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, cinta butuh pembuktian. Cinta tidak selesai pada pengungkapan semata. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, beliau memberi clue atau kata kunci bagaimana kita mencintai negara kita. Nabi bersabda, tahaffadhu minal ard. Wahai umat Islam, wahai umatku, tahaffadhu, jagalah tanah air yang kalian tinggali. Fa innaha ummukum, karena sesungguhnya bumi yang kalian tinggali itu adalah ibu bagi kalian semua. Maka orang tua kita, kiai-kiai kita mengajarkan penyebutan yang sangat dekat dengan bangsa atau tempat yang kita tinggali dengan istilah ibu pertiwi. Itu adalah satu hal yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tahaffadhu, jagalah, bangunlah, rawatlah negara yang kalian tinggali, karena itu laksana ibu kita. Fa innaha ma min ahadin ya'malu fiha syarran aw khairan illa wahiya mukhbiratun bih. Setiap yang kita lakukan di bumi yang kita pijak, kita menjaganya, kita merawatnya, kita mengisinya, kita membangunnya, maka akan dilaporkan oleh bumi. Begitu juga ketika kita merusaknya, ketika kita mengotorinya, ketika kita membuang sampah sembarangan, maka bumi yang kita tinggali juga akan melaporkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala kulli hal, para pahlawan telah berjuang untuk memerdekakan bangsa kita tercinta Indonesia. Maka tugas kita sebagai para penerus, sebagai para pelanjut perjuangan para pendahulu kita, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengisi nikmat kemerdekaan ini dengan taat kepada Allah, dengan taat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga membangun, mengisi kemerdekaan dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka di samping dengan rahmat Allah, bismillahirrahmanirrahim, kita juga harus mengisinya dengan penuh semangat yang agung, semangat yang luhur. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.